Kan ya. Yahya Mimpi. Record dulu ya. Yahya Mimpi. Record sekarang. Nah, ini deh, saya tampilkan nggih. Nah, anak-anakku semuanya, hari ini kita sudah masuk ke muatan pembelajaran di subtema 3 pembelajaran 3. KD-nya masih sama, yaitu KD 3.4. Sebenarnya, Dek, materi ini juga pernah kita pelajari di BBD jilid 1, ya. Nah, Usima akan tunjukkan, ya. Kira-kira, Dek, Usima akan tunjukkan di sini. Nah, kira-kira, Dek, ada yang tahu nggak? Materinya Usnikmah sudah bisa terlihat di komputer kalian? Sudah. Nah, Usah aku pakai. Ya, hari ini Usnikmah menggunakan Word ya, Dek, ya, tidak menggunakan apa PowerPoint ya, Dek, ya. Nah, sekarang kalian lihat, Dek, ada yang tahu kira-kira ini tuh apa tuh Usnikmah? Nah, ini Usnikmah perbesar, Usnikmah perbesar. Ada yang tahu ini namanya apa tuh ini, Us? Kok ada kotak yang di tengah, kemudian diberi cabang, ya. Ada yang tahu tentang energi alternatif. Ya, namanya apa ini, Dek? Kerangkanya ini namanya apa? Kerangkanya ini, Dek. Kerangkanya ini namanya apa? Kerangkanya ini namanya apa? Konsep sumber energi alternatif. Nah, ini, Dek. Ini adalah peta konsep. Ya. Peta konsep itu apa, Us? Nah, sudah pernah kalian sudah belajar. Waktu kalian kemarin belajar di BBD jilid 1 toh, Dek? Usnikmah di sini hanya mengulangi saja, ya. Anak-anakku semuanya, ini adalah peta konsep atau ada yang bilang peta pikiran. Tidak perlu bingung, ya. Peta konsep itu adalah peta pikiran, sama saja, Dek, ya. Nah, lihat, Us, di tengah ini nanti posisinya sebagai apa? Kemudian, Dek, ya, Dek, ya, ada anak-anak cabangnya, ada anak-anak panahnya yang menyebar kemana-mana. Namanya ini apa toh, Us? Nah, nanti kita akan membahas bersama ya. Usima ulangi. Peta konsep sama juga disebut sebagai peta pikiran. Peta pikiran. Peta konsep itu adalah peta pikiran. Hari ini ya, kita akan bersama-sama mempelajari peta konsep. Kemudian nanti akan kita praktekkan bersama-sama di LKPD yang sudah Usnikmah sediakan di halaman 90. Hari ini tidak ada uji kompetensi. Kalian nanti hanya mengerjakan LKPD atau lembar kerja. Halaman berapa, Us? Halaman 90. Tapi nanti ya, sayang, kita akan membahas dulu. Usnikmah akan Dek, memberikan kalian materi terlebih dahulu, ya. Nah, sekarang perhatikan, Us, peta konsep itu apa toh, Us? Pertanyaannya siapa ya, Dek, mau ya? Irvin atau siapa ya tadi ya? Yang tanya, Us, peta konsep itu apa toh, Us? Tadi siapa yang tanya? Bukan Mas aku. Yafi atau Irvin apa Mas Yafi? Nah, Bukan aku. peta konsep itu apa, Usnikmah? Peta konsep itu adalah alat untuk berpikir. Nah, alat untuk berpikir yang luar biasa. Peta pikiran, peta konsep merupakan alat untuk berpikir yang luar biasa. Ya, peta konsep ini, Dek, ini merupakan cara yang paling mudah apabila kalian itu ingin ya memberikan informasi dari pikiran kalian. Usika ulangi nggih. Peta konsep atau peta pikiran merupakan alat untuk berpikir yang luar biasa. Peta konsep ini ya biasanya digunakan untuk menginformasikan ya, untuk mengeluarkan segala informasi yang ada di pikiran kita. Kenapa, Us? Nah, kenapa, Us? Ketika kita itu ingin mengeluarkan informasi dalam pikiran kita harus menggunakan peta konsep. Karena apa, Dek? Orang yang membaca, ya, orang yang melihat nanti akan lebih tertarik karena kalian itu memberikan informasi dari pikiran kalian melalui cara yang kreatif, melalui cara yang efektif. Paham, sayang? Paham, Dek? Paham. Nah, sekarang Usnikmah berikan contoh. Kalau misalnya
kalian tak beri bacaan seperti ini. Ayo membaca. Kamu disuruh membaca seperti ini deh. Bla 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 bla. Ya. Yang kedua, Dek, kalau misalnya kalian suruh Usnikmah baca peta konsep seperti ini, Dek. Ya, nih, bla 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 bla. Enak yang mana? Enak yang mana, Us? Bla 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 apa enggak jelas. Enak Yang yang lebih mana? enak bla 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 bla. Maksudnya kalau misalnya kalian tuh diminta ya untuk membaca bacaan seperti ini loh, Dek. Nih, ya. Membaca bacaan seperti ini. Yang isinya itu berupa kata-kata. Yang isinya itu berupa kalimat yang panjang. Terus aku bisa baca itu semua. Nah, dengan membaca peta konsep atau peta pikiran yang seperti ini. Kira-kira enak yang mana Pak Usma? Yang Enak yang mana Usma? Yang kotak-kotak. Yang kotak satu. Nah, Yang kotak satu. kotak-kotak. Karena apa, Dek? Ini lebih lebih kreatif. Ada di halaman 89. Tidak perlu kalian catat. Soalnya sudah ada di buku BBD kalian. Ya. Jadi, Dek, Usma ulangi lagi. Peta konsep atau peta pikiran merupakan alat untuk berpikir yang luar biasa. Ya, peta konsep itu biasanya digunakan untuk menuangkan, menjelaskan informasi-informasi yang ada di pikiran kita. Dengan cara bagaimana, Usnikmah? Dengan cara yang kreatif, dengan cara yang efektif. Paham, Dek? Paham anak-anak semuanya? Nah, Usnikmah, nah ini Usnikmah. Bagaimana tapi kan kalau mikir itu harus ngisi-ngisi di boxnya. Yang ngecat itu mau dirimu apa? Nah, Usnikmah, bagaimana tuh Usnikmah? Langkah-langkah untuk membuat peta konsep sudah ada di buku kalian, ya, halaman 87, ya. Jika kalian ingin membuat peta konsep, ya, nah, yang pertama yang harus kalian lakukan apa tuh Usnikmah? Nih, mulailah di tengah kertas yang kosong. Jadi kalian nanti siapkan kertas, Dek, ya, kilo. Siapkan kertas, Dek, mulailah di tengah kertas yang kosong. Jadi kalau ingin menulis peta konsep, kalian tulis dulu, Dek, ya, kalimat utamanya. Nah ini. Atau biasanya aku digambar dulu, baru nulis. Oh, membuat kotakannya dulu. Oh ya. Tapi di situ pun ya. Aku terkena masalah ya, karena tidak dimulai dari tengah. Karena tengah ini nanti menjadi ide pokok ya, nanti atau gagasan pokok atau kalimat utamanya. Dari gagasan pokok ini nanti, Dek, akan dikembangkan Usnikmah. Nanti akan dijabarkan, akan diuraikan menjadi gagasan-gagasan pendukung. Usnikmah ulangi nggih, Usnikmah ulangi nggih. Bagaimana langkah-langkah membuat peta konsep Usnikmah? Yang pertama, ya, kalian siapkan kertas kosong, dimulai dari tulisan yang paling tengah. Nih, mulai di tengah kertas yang kosong. Karena apa, Dek? Yang bagian tengah ini merupakan bagian gagasan pokok atau ide pokok yang nantinya akan dikembangkan menjadi gagasan-gagasan pendukung atau kalimat-kalimat penjelas. Kemudian nah ini, jika kalian itu membuat peta konsep, usahakan, Dek, peta konsepnya nanti itu berwarna. Ya, Dek ya. Supaya apa? Sekali lagi, Dek. Kalau ini nggak berwarna, itu berwarna, ya. Kalau misalnya peta konsepmu tadi itu berwarna, Dek, orang yang melihat nanti juga akan tertarik, ya. Usnikmah, ini nggak berwarna, Usnikmah. Mohon maaf ya, Dek ya. Untuk cetakan buku BBD-nya memang belum ada warnanya, sayang, ya. Nanti kalau misalnya sudah berwarna, Dek, insya Allah Ustaz-Ustaz ketika nanti membuat gambar juga akan diwarnai. Silakan, Dek. Kalian beri warna, silakan, ya, Dek ya, silakan. Menurut yang kalian suka, terserah, ya. Supaya apa, Usnikmah? Supaya lebih menarik. Kemudian Usnikmah, langkah membuat peta konsep yang ketiga. Nih, sambungkan cabang utama, ya,
Sambungkan Dek cabang utama ke gambar utama dan sambungkan juga ke cabang-cabang berikutnya. Maksudnya Dek, sambungkan cabang utama ke cabang-cabang berikutnya. Maksudnya di sini Usnikma, ketika kalian nanti sudah menemukan gagasan pokok, silakan Dek ya, kalian uraikan, kalian sambungkan, boleh menggunakan anak panah seperti ini menjadi kalimat-kalimat penjelas, menjadi gagasan-gagasan pendukung. Sambungkan, disambung deh ya. Terus berarti yang energi alternatif itu gagasan pokok. Nah, pinter ya. Berarti energi alternatif itu apanya tuh Usnikma? Ini adalah gagasan pokoknya, ide pokoknya yang nantinya akan dijelaskan ya, yang nantinya akan diuraikan menjadi gagasan-gagasan pendukung. Paham nggih? Nah, sekarang langkah ketiga, Dek, langkah ketiga. Nah, ini Dek, buat cabang tersebut melengkung dibandingkan dengan garis lurus. Lah, Usnikma, kenapa Usnikma itu kok membuatnya garis lurus? Monggo, ya Dek ya. Ini kalau bisa Dek, nek membuat cabang seperti ini, ya, itu katanya lebih menarik apabila menggunakan garis lengkung. Ya, Usnikma coba ya. Usnikma coba ya. Ini Usnikma hapus nggih. Katanya lebih menarik kalau menggunakan garis lengkung. Coba yang mana ini garis lengkungnya? Ya, ini ya. Apa? Ini ya. Nah, ini katanya Us ada yang ngecek aneh-aneh lagi, Us. Gimana? Ada yang ngecek Ada yang ngecek aneh-aneh. Aneh-aneh ya. Saya sama Yahya. Ini dia Usnikma. Lah Usnikma anu ya Usnikma apa namanya? Usnikma ganti ya. Ini Dek, kalau membuat peta konsep itu katanya lebih menarik menggunakan garis lengkung. Silakan Dek. Kalau misalnya kalian itu pengen menggunakan garis lengkung seperti ini atau menggunakan garis lurus seperti ini, Dek, silakan. Monggo. Ya. Dek ya. Ini katanya lebih menarik menggunakan garis lengkung. Tapi Usnikma sukanya menggunakan garis lurus. Kenapa Us? Kok lebih rapi garis lurus ya? tapi kan namanya apa Dek, apa ya kalau aneh Dek ya, rasa ya. Nah, feel ya Tat. Namanya rasa kan berbeda ya. Ada yang suka menggunakan apa namanya garis lurus, ada yang menggunakan garis lengkung. Nah, ini kalau Usnikma sukanya garis lurus, Us. Kenapa Usnikma lebih rapi? Tapi nggak apa-apa kalau Mas Yahya pengen menggunakan garis Tapi tidak lengkung. menarik. Ya enggak apa-apa, tergantung rasa deh. Tadi kan Usnikma kan bilang, ini kan sebuah seni. Terus aku lebih suka pakai tangan yang Bagaimana, ada panahnya itu. Aku lebih suka yang tangan nunjuk gitu loh. Ya, oh enggak apa-apa. Tergantung seni itu Dek, seni yang kalian miliki. Kalau aku menggunakan garis lengkung, kok aku enggak anu toh Us, apa namanya? Enggak rapi toh Us, milih garis lurus Us. Menggunakan penggaris bisa. Boleh, enggak apa-apa, enggak masalah, ya. Nah, terus ini Dek. Nih, buatlah gambar di sepanjang peta konsep tersebut. Kalau misalnya kamu itu pengen memberikan gambar ya di kotak-kotak ini, silakan. Enggak apa-apa. Ya, biasanya kalau misalnya kita itu menggunakan gambar itu jauh lebih menarik daripada hanya tulisan tok seperti ini, Dek. Ya. Ada yang bilang toh, Dek, gambar itu bisa mewakili 1000 kata. Wah, ya. Makanya kalau misalnya orang itu membuat poster daripada kebanyakan tulisannya lebih baik dipertajam gambarannya. Nah ini karena apa Us? Konon katanya Dek, satu gambar itu bisa mewakili 1000 kata. Nah, karena ada yang bilang satu gambar itu bisa mewakili 10.000 kata. Nah, ya orang itu lebih tertarik jika melihat gambar daripada melihat tulisan. Ya kayak Usnikma Dek. Aku lebih suka lihat tulisan Us. Nah, siapa? Mas apa? Mas Irvin. Aku lebih Tadi siapa yang bilang itu? Lebih suka melihat tulisan tadi siapa? Gavin. Mas siapa? Tapi tulisannya Kenapa kalau Gavin nanya selalu aku? Oh lah, ini gambar yang muncul Mas Irvin dari tempatnya Usnikmah toh. Usnikmah tidak bisa melihat yang lain ini ya. Nah, apa namanya? Namanya orang kan beda-beda ya, Dek ya. Namanya orang kan beda-beda. Ada orang itu yang lebih paham
memahami sesuatu dengan cara membaca. Nah, tapi ada beberapa orang, Dek, yang bisa memahami sesuatu dengan cara melihat. Nah, kalau Usikmah itu lebih suka melihat daripada membaca. Jadi kalau misalnya lihat berita, lihat apapun Jadi itu kalau membaca suka novel. oh, Mas, ada yang bilang ya, Dek ya, aku lebih suka novel Usikmah. Enggak apa-apa. Yang namanya tes atau yang namanya Tapi aku lebih suka beda-beda, komik Dek. Nah, daripada yang penting novel. jangan Iya, jangan aku apa, lebih Us? suka komik. Jangan apa? Update. Nah, atau Banyak kurang ya. update. Nah, itu kalau orang-orang milenial bilangnya seperti itu ya. Milenial tuh apa? Milenial itu adalah zaman di saat-saat ini kita berada ya. Zaman pembaharuan. Nah, yang penting jangan apa namanya, Us, jangan ketinggalan informasi. Silakan misalnya kamu itu pengen mencari informasi melalui tulisan atau melalui media gambar, ya terserah deh ya. Pastikan orang beda-beda atau di jalurnya atau untuk mendapatkan suatu informasi ya. Nah, paham sayang? Berarti Dek ada 5 langkah apabila kita itu ingin membuat peta konsep ya. Materi ini juga sudah pernah Usnikmah munculkan di BBD jilid 1 ya. Nah, Usnikmah pasti akan memberi contoh terlebih dahulu sebelum nanti Usnikmah meminta kalian untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, dilihat halaman berapa ini? Halaman 88. Di sini ada bacaan. Bacaan terkait dengan sumber energi alternatif. Ya. Nah, kalian tahu tadi? Ya, kebaca, Us. Hah? Kalian tahu tadi energi alternatif itu meliputi apa saja toh Usnikmah? Ya, aku baca. Nah, energi alternatif itu meliputi apa saja toh Usnikmah? Ayo. Dan biasanya Dek, energi ini tidak akan pernah habis ya, dibandingkan dengan energi yang berasal dari fosil ya. Nah, ada yang tahu energi alternatif itu apa saja toh Usnikmah? Nah, di bacaan kalian ada ya, Dek ya. Yang pertama, ya, ada yang namanya energi matahari. Yang kedua, Dek, ada yang namanya energi angin. Ya. Yang ketiga, Dek, ada yang namanya energi air. Yang keempat, Usnikmah, ada energi panas bumi atau energi Ada energi batu bata. Ya. Ada energi gelombang air laut. Yang terakhir yaitu energi alternatif yang berasal dari bahan bakar bio ya. Nah, bio bahan bakar bio itu biogas kan. Nah, bio itu makhluk hidup ya. Nah, apabila bacaan ini nanti bio itu apa? Ingin kalian apa, Dek? Energi batu ada. Energi batu. Batu emang bisa berjalan. Tidak ada ya. Batu Kita ulangi, nggih. Nah, dari bacaan ini nanti, kalau misalnya ingin kalian buat peta konsep, ya, kalian bisa Dek menggambarnya dengan cara seperti ini. Ingat, ya, kalian mulai dari kertas kosong, kemudian kalian mulai dari posisi tengah. Karena posisi tengah ini nanti akan menjadi gagasan pokoknya, akan menjadi ide pokoknya. Baru, Dedek ya, kalian nanti beri kayak badut. Mau bentuknya lurus, mau bentuknya melengkung, terserah, monggo, ya. Tergantung apa namanya, Dek? Apa ya namanya ya? Ya tadi itu ya, Dek ya, atau rasa kalian. Ya. Kemudian nanti kalian kembangkan, Dek. Kalian kembangkan, Dek, menjadi gagasan-gagasan pendukung. Ya, nggak usah bingung, nggih. Kalau Simah itu bilang gagasan pokok, itu nama lainnya ide pokok. Kalau Simah nanti itu bilang gagasan pendukung, itu nama lainnya kalimat penjelas. Paham, Dek? Paham ya? Paham, nggih? Yang di tengah ini adalah sentralnya. Ini adalah gagasan pokoknya, ide pokoknya. Yang nantinya akan dikembangkan menjadi gagasan-gagasan pendukung atau kalimat-kalimat penjelas. Kalau sudah, yuk tak bantu yuk. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Dibuka halaman 90. Hari ini tidak ada uji kompetensi, tetapi hanya mengerjakan LKPD saja. Yuk. Nah, sudah diambil semua alat tulisnya, Dek?
Menggunakan ballpoint, oke menggunakan pensil wis kelas 4. Aku pakai ballpoint. Nah, Aku Dek, pakai ballpoint sama di tipat. sini ada bacaan. Ya, ada bacaan. Usimah tanya dulu. Bacaane ini ada berapa kalimat toh, Us? Bacaane ini ada berapa kalimat? Oh, Mas Lukman, ada berapa kalimat Mas Lukman? Berapa kalimat? Ya kita hitung yuk. Batu bara. Dua Bla, bla, kalimat. bla 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 bla. Satu kalimat. Apa, Dek? 4 kalimat. Batu bara. Loh, berapa kalimat? 2 kalimat. Kemudian, nah, 3 kalimat. 3 kalimat. Dan terus setelah ini, Dek, 4 4 kalimat. Kalimat. Setelah itu 5 kalimat. Kalimat. 5 Kalimat. berarti kalian nanti harus menyiapkan 5 kotak. Ya, ya, Usimah anu toh, Usimah malah apa namanya, Dek? Malah kurang toh ini toh. Ya, tambah satu lagi, Dek, tambah satu lagi ya, Dek ya. Tambah satu lagi sayang. Ya. Ya, kira-kira dari bacaan ini nanti kita akan bahas mengenai apa toh, Us? Batu bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. Mulai dari rumah tangga, usaha kecil sampai industri. Maaf, Dek, maaf Usimah ada kekeliruan ya. Sudah benar ini, Us. Sudah benar ini 5 kalimat, 5 kotak. 1, 2, 3, 4, 5. Tidak perlu Terus gagasan tambahin. pokoknya manfaat batu bara, terus Nah, kotak yang lainnya pinter. itu gagasan Pinter, Dek. gagasan pendukung. Tidak perlu ditambahi kotaknya ya, karena kotaknya sudah pas. Jadi ya, ingat Us, langkah pertama kita harus mencari gagasan pokoknya. Gagasan pokoknya ada di kalimat keberapa, Dek? Gagasan pokoknya ada di kalimat berapa? Lah, gagasan pokok ini ada di kalimat pertama. Membahas mengenai apa tuh, Usnikmah? Manfaat Bara merupakan sumber energi yang selama ini banyak dimanfaatkan dalam berbagai bidang kehidupan. benar. Mulai dari Gagasan rumah pokoknya tangga, itu usaha ada di kecil, kalimat sampai pertama. industri. Membahas mengenai apa manfaat batu bara. Berarti ya kalimat 1 itu nanti menjadi gagasan pokok atau ide pokoknya. Ditulis di sini manfaat batu bara. Ya, bakal. Nah, kemudian Musnikmah untuk yang apa namanya kalimat kedua, silakan kalian salin. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, kalian salin deh. Usimah kopi ya, Usimah kopi ya. Enak banget, Us. Mau Usimah enak tinggal ngopi saja. Nanti kita nulis Usimah tenang, ya. Emang Nah, Usmah Usimah kopi ngopi tadi. ya. di kotak yang mana, Us? Kita Terserah. kan belum Monggo. boleh. Enggak apa-apa, Usimah kopi toh, Dek. Usimah taruh di sini. Apakah harus persis plek seperti Usmikmah? Tidak. Ya, tidak, Dek. Ya, Dek ya. Batu bara cukup berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi. Usmikmah kurangi seperti ini boleh. Batu bara berpengaruh. Cukup tak delete. Rapopo. Batu bara berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat. Ya, apa? Usimah ulangi deh. Apalah. Usimah ulangi deh. Yang namanya gagasan pendukung itu tidak harus persis plek dengan kalimat yang ada di bacaan ini. Boleh kalian kurangi kata-kata yang tidak terlalu penting. Usimah kurangi yang cukup. Nah, boleh, enggak apa-apa. Yuk, sekarang kita masuk ke kalimat ketiga ya. Batu bara merupakan bahan bakar fosil yang termasuk dalam kategori batuan sedimen. Kita copy ya. Nah, kemudian kita paste. Nah, kita salin di sini. Enak banget kopi paste. Ya, kopi paste. Usimah enak loh. Nikmah enak ngopi. Kopi paste. Anak-anak, boleh kalian Us, kopi sama pasta enak, Us. pasta. Biar nanti makan sendiri pasta. ya. Nah ini Usimah ulangi lagi nggih. Boleh kalian sikat. Batu bara merupakan bahan bakar fosil. Nah, gini, yang termasuk Usimah hapus boleh ini.
yang termasuk, nggak pakai penting ini, tak hapus. Nah, batu bara merupakan bahan bakar fosil dalam batuan sedimen. Loh, boleh, boleh. Mas Yahya itu bawa apa Mas Yahya? Hangat. Nah, boleh Dek. Boleh kalian apa namanya? Boleh kalian singkat. Nih, boleh. Bumi. Yo, kita lanjut ke kalimat keempat. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun lamanya. Kita copy. Oh, Dek. Baru kui mau kita paste di sini. Yo, dipaste di sini. Wow, Sina enak nih tinggal copy paste. Anak-anak, boleh kalian kurangi Enak makan kopi sama pasta. Nah, boleh kalian kurangi kata-kata tidak terlalu penting. Proses pembentukan batu bara membutuhkan waktu hingga berjuta-juta tahun. Lamanya diganti rapopo. Lah, lamanya dihapus rapopo. Lu gini aja enggak apa-apa. Gini aja enggak apa-apa, Dek. Tidak harus persis plek. Dengan apa namanya? Dengan kalimat yang ada di bacaan. Loh, gini aja enggak apa-apa. Kata lamanya kalian apa? Kalian hapus enggak apa-apa. Lagi yang terakhir. Akeh banget nih. Tenang. Nanti kita hapus kata-kata yang tidak terlalu penting. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami proses pembentukan batu bara. Ya, akeh banget kesel nulisnya tenang. Nanti bisa kita ringkas kata-kata tidak terlalu penting. Nanti bisa kita hapus, bisa kita delete ya. Nah, gini aja. Bisa tak perkecil dulu supaya terlihat di layar HP atau layar laptop kalian. Batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mesti menghapus. Kemudian nggak terlalu penting. Yang mengendap selama berjuta-juta tahun. Wes kene tok wae, Dek. Titik. Nah, kene tok wis, Dek. Lah, jadi, Dek. Loh, wis jadi, Dek. Nih, batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang mengendap selama berjuta-juta tahun. Dari kalimat yang panjang seperti ini, batu bara terbentuk dari sisa-sisa tumbuhan purba yang kemudian mengendap selama berjuta-juta tahun dan mengalami pembentukan batu bara. Dari kalimat yang panjangnya seperti ini, nanti bisa kalian singkat seperti ini, tanpa mengurangi arti, ya, tanpa mengurangi makna di dalam kalimat tersebut. Sampun ditulis, sampun digarap, Belum. ya. Ya, insya Allah mudah ya Dek ya. Nah, jadi nanti untuk hari ini tidak ada lagi tagihan soal BI di buku BBD kalian. Kalian nanti langsung bisa fokus untuk mengerjakan evaluasi untuk hari ini. Pun nggih. Ingat pesan Usnikmah. Ya. Setelah kalian nanti menentukan gagasan pokok, silakan nanti kalian jabarkan, kalian uraikan, ya, kalian perjelas menjadi gagasan-gagasan pendukung. Terus untuk menulis gagasan-gagasan pendukung tidak harus persis plek dengan bacaannya. Kalian itu boleh menghilangkan kata-kata yang tidak terlalu penting supaya lebih ringkas. Nah, ya, sampun gitu nggih? Bisa ya? Nanti setelah ini bisa nggih? Ada pertanyaan sebelum Simah tutup? Tidak ada, Alhamdulillah ya. Nah, ini Jangan aku semua soal. Semuanya lihat ini. Ini adalah ilmu magic. Nah, sudah ya, Dek ya? Insya Allah mudah ya. Berarti untuk hari ini BI-nya Sama kanan kiri aku belum ngerjain bagaimana, Dek?
Aku belum yang kanan atas sama kanan bawah. Oh, belum ini. Oh, selesai. iya. Yang atas ini toh. Gampang kok, Yang Mas. atas sama yang bawah, Us. Oh, yang bawah. Nih. Yang di atas ini ya, Dek ya. Kemudian yang di bawah ini ya. Insya Allah mudah. Ya. Nah, anak-anakku, setelah ini nanti, Dek, akan kami share evaluasi Al-Islam, evaluasi bahasa Indonesia, serta evaluasi untuk MUPEL SBDP. Ya, ingat, jangan terburu-buru untuk membuka link atau mengerjakan link yang dibagi oleh ustadz-ustadzah kalian. Kalian belajar dulu sebentar, ya. Waktu mengerjakannya masih nanti jam 8 malam. Ya, kalau misalnya kalian nanti ketika mengerjakan, ya Dek ya, nunggu orang tuamu pulang dari bekerja dulu, betul nopo-nopo. Yang penting tidak lewat dari jam 8 malam. Oke, Dek? Nah, terus Dek, ini Usikmah. SBDP-nya gimana? Untuk pembelajaran SBDP, nanti melalui link YouTube ya, Dek. Setelah ini nanti silakan dibuka link YouTube-nya ya. Link YouTube SBDP. Kemudian, Dek, mohon maaf, Dek, mungkin untuk besok kita tidak ada Zoom dengan kalian. Untuk besok, ya. Untuk besok nanti mungkin tidak ada Zoom dengan kalian. Karena besok Ustadz-ustadzahmu beserta tim gugus SD Muhammadiyah PK akan mengadakan rapat virtual dengan orang tua kalian di rumah. Ya.